Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di hadis yang ke 75 ya. Yang ke 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah. Ya. Anna rajulan sa'ala nabiyya atawaddau min luhumil ghanami. Riwayat dari Jabir bin Samurah, ada seorang laki-laki yang menanyai Rasulullah, nyuwun pirsa datang Rasulullah, ya, atawaddau min luhumil ghanami, ya Rasul, apakah saya harus berwudu setelah makan daging kambing? Dia punya aku nyate ya Rasul, mari mangan sate kambing itu apa ya kira-kira wudu ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, in syi'ta, up to you. Nek jenengan kersa ya wudu, nek gak ya gak apa-apa. Ketika kemudian bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibili, tapi ya Rasul, apakah saya harus berwudu ketika makan daging unta? Qala na'am. Iya. Dari hadis inilah jamaah sekalian maka terjadi khilafiyah. Imam Hanafi, Imam Hambali termasuk mewajibkan wudu bagi yang mengkonsumsi daging unta. Tapi Imam Syafi'i ya itu tetap seperti daging-daging yang lain, jadi tidak mewajibkan untuk berwudu. Bedanya di situ. Nanti mau kurban unta ya, jadi mari nyate unta terus jenengan berwudu terlebih dahulu. Rano unta ya juga kebun binatang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang ke-76, qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan mayit, memandikan jenazah, fal yaghtasil, maka sebaiknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa yang memikulnya, membawa kerandanya, dan jenengan sebagai sopir ambulan, nah berarti yang panjenengan sopir ambulannya, itu maknanya seperti itu. Falyatawaddo, cukup dengan berwudu. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmizi wa hassanahu, disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini hadis ini bagi panjenengan yang memandikan jenazah sebaiknya mandi seperti mandi besar. Akan tetapi kalau sekedar membawanya, memikulnya, maka cukup dengan berwudu. Hadis yang ke-77, wa an Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu rahimahullah, dari Abdullah bin Abi Bakar, anna fil kitabi alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm. Jadi ada suatu surat, ya. Jadi di situ makna kitab itu dari bahasa katabah. Jadi bukan kitab yang artinya kitab suci atau buku pelajaran, bukan, ya. Makanya hati-hati, termasuk panjenengan kalau ngendikan Alkitab. Alkitab itu kalau dimaknai seperti yang di dalam Al-Quran, itu seperti Yahudi, Nasrani, itu ahli kitab. Ya. Tapi kalau dalam konteks panjenengan sebagai umatnya Rasulullah, maka ahlul kitab itu ya ahlul Quran. Ahlul Quran. Dan di sini an-nafil kitab, dalam suatu surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan kepada Amr bin Hazm, ya, di dalam surat itu termaktub sebuah kalimat, Allah yamassal Qur'ana illa tahir. Ya, Allah yamassa, hendaknya tidak menyentuh, tidak memegang, Al-Qur'ana, Al-Quran, illa tahirun, kecuali orang yang suci. Niki selaras kalian dawuhipun Allah di dalam surah
Al-Waqiah ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Nah, di sini maknanya tohir dalam bahasa surah Al-Waqiah itu mutahharun. Itu yang pertama, Bapak Ibu, ya, yaitu an hadasil akbari. Ya, ini khilafiyah lagi ya. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Untuk Imam Asy-Syafi'i dimaknai suci itu secara komprehensif. Mau suci hadas kecil, mau suci hadas besar, tidak boleh menyentuh mushaf. Nah, imam-imam yang lain tetap mengartikan bahwa tohir mutahhar itu adalah siji dari hadas besar. Kalau sekedar hadas kecil boleh menyentuh Al-Quran. Yang kedua, an-najasin, suci dari najis. Kalau suci dari najis, ya, kalau masih kotor tidak boleh pegang Al-Quran. Artinya mungkin tangan kula jenengan terkena kotoran, kemudian kita gunakan untuk memegang Al-Quran, itu tidak boleh. Harus dibersihkan terlebih dahulu baru menyentuh. Dan yang ketiga, ini yang dimaknai oleh kebanyakan para ulama, bahwa tohirun itu adalah orang yang disucikan Allah. Siapa orang yang dikategorikan suci menurut Allah? Yaitu adalah al-mu'minun, orang-orang beriman. Berarti Al-Quran itu tidak boleh dipegang, tidak boleh dibaca, tidak boleh dipelajari. Artinya tidak wajib untuk mereka pelajari kecuali orang-orang beriman. Orang beriman itu yang sudah disucikan Allah, maka boleh memegang, membaca Al-Quran. Nah, khilafiyahnya di situ, Bapak Ibu. Jadi bahkan di dalam kitab Husnul Hamidiyah itu disebutkan, Pak. Jadi kitab Al-Quran yang panjenengan bawa itu sama dengan produk-produk seperti ini. Jadi hakikatnya kalamnya, isinya memang qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, gitu kan? Jadi isinya Al-Quran itu yang memang kalamullah, yang maha dahulu, yang maha qadim, yang suci. Namun produknya, kitabnya, bukunya, ya sama dengan ini. Sehingga tidak harus dihormati secara berlebihan, sampai disunggi-sunggi, dicium-cium. Ya, yang dikhawatirkan apa? Nanti justru terjebak kepada pengkultusan terhadap suatu produknya manusia. Nonton Bapak Ibu. Ya, ini menurut sebagian besar para ulama salafus sholihin, terutama ahli hakikat, ahli ma'rifat. Kalau kemudian ahli syariat, ahli formal seperti Syafi'iyah, Malikiyah, mereka menyampaikan apapun bentuknya yang di dalamnya ada isi kalamullah, ada firman-firman Allah, maka la yamassuhu, tidak boleh dipegang, disentuh kecuali orang yang dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun dari najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, cara menyikapinya kalau jenengan, memang itu kitab suci, ya kita hormati. Tapi cara menghormatinya tidak berlebihan. Nah, sama dengan kalau jenengan menyikapi sekarang kan lagi viralnya masalah DNA Habib itu ya Pak ya. Apakah Habib ini betul? Pak Catur ini keturunan Habib nih kayaknya nih. Nah, saya memang keturunan Rasulullah, saya ini. Jangan main-main, saya ini keturunan Nabi Adam. Jangan ya budaya gitu. Itu ngampun, saya sering menyampaikan sama anak-anak saya, karena kebetulan anak-anak saya itu suka jalsah-jalsahnya para habaib itu. Hati-hati. Memang kita wajib menghormati, mencintai, menta'zim Rasulullah dan dzurriyyahnya, keturunan-keturunannya. Akan tetapi terkait dengan memuliakannya, itu jangan sampai kemudian
seperti mengkultuskan, ya, mengkultuskan. Jadi apapun yang didawuhkan oleh Habib itu semuanya adalah benar. Belum tentu, karena dzurriyyah Rasulullah juga manusia. Nanti akan masuk dalam kategori wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kembali kepada amaliah-amaliah seseorang masing-masing. Sehingga kalau toh Habibnya itu benar, ya kita ikuti. Tapi kalau salah, kita cintai dalam konteks sebagai dzurriyyah Rasulullah, tapi ajarannya tidak harus kemudian kita ikuti. Dan mungkin ya cara dakwahnya keras, kasar, ngoten nggih. Ya memang orang itu karakternya beda-beda. Ya. Kayak saya ngeten iki omongane kasar. Oh jadi padahal kalau Mas Reza beda. Oh biasanya menerima konsumen. Ya. Gitu Pak. Jadi kalau jenengan makanya sama dengan itu. Jangan sampai Kanjeng Nabi itu loh, Rasulullah itu sampai jauh la tusayyiduni, kan? Janganlah menganggap saya ini sebagai sayyid. Kanjeng Nabi sendiri bilang begitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memakai kalimat sayyidina. Tujuannya apa? Kita memakai sayyidina itu mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah sebagai adab kita kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah yang seorang sosok yang sangat tawadhu, tidak gila terhadap hormat, tidak gila terhadap ambisi terhadap sayyidina. Nah, terus ketika sholat bagaimana? Ketika sholat karena konteksnya adalah formal, maka sebaiknya jangan pakai sayyidina. Ya apa yang ada di dalam sahihnya hadis itu. Panjenengan misalnya damel surat, Pak RW damel surat, misalnya atas nama siapa ya di sini? Pak Budi Pak RT? Jangan Pak RT? Bukan. Misalnya Pak Budi Pak RT atau Pak Presiden, itu kan tidak ditulis Bapak lagi, Pak. Gitu? Yang atas nama bangsa Indonesia mesti Soekarno Hatta, nggak pakai Pak Bapak lagi, Bapak Soekarno Hatta tidak. Makanya di dalam sholat saya sering ditanya orang, bagaimana kalau misalnya dalam sholat itu kan ada sholawat, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu kalau menurut saya karena di dalam sholat itu formal dan tuntunan Rasulullah itu tidak pakai sayyidina, maka sebaiknya tidak usah sayyidina. Kalau di luar monggo, di luar sholat. Halo Pak Edi, Pak ini, Pak Hadi, Pak Catur, Pak silakan. Tapi kalau sudah masuk dalam formalitas, Paknya itu hilang. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, yang pakai sayyidina bagaimana? Insya Allah sah. Wis ngoten mawon. Nggih. Bismillah. Terus ini terkait dengan la Allah yamassal Qur'ana illa tahir, rawahu Malik. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Di dalam syarahnya ini an hadasil akbari dari hadas besar, an najasin dari najis, ya, illa tahirun ay al mukminu tegese wong beriman. Kalau jenengan sebagai orang beriman, monggo silahkan. Tapi sebagai orang yang sangat majmuk di masyarakat kula jenengan, tidak perlu menawar-nawarkan Al-Quran kepada orang non-Muslim. Ya, kalau Al-Quran kuwacon, tidak usah. Ya. Yang ke-78, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Aisyah. Kana Rasulullah yadhkurullah ala kulli ahyani. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu yazkurullah, selalu berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, ya, pada setiap waktunya. Jadi Rasulullah itu berzikir kepada Allah setiap saat, kapan saja, di mana saja. Hadis ini membantah atau mengcounter
satu hadis juga yang ketika membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Padahal baca Al-Quran itu bagian dari zikir. Berarti kula jenengan kalau dalam konteks berzikir kepada Allah, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, niku dalam keadaan apa saja tidak apa-apa. Saya teringat almarhumah istri saya itu ketika sedang haid, ya, itu terus semuanya kayak bebas gitu. Zikir juga gelem, ya, istighfar juga gelem. Sebabnya apa? Lagi halangan. Ngapunten Bapak Ibu, ketika sedang hadas besar, ya, itu yang tidak boleh, yang itu saja, termasuk menyentuh membaca Al-Quran misalnya. Itu pun menurut Imam Asy-Syafi'i. Dan ini kok masalah zikir dalam keadaan panjenengan kotor ya berzikir tidak apa-apa, hadas berzikir ya tidak apa-apa, syukur-syukur dalam keadaan suci. Dan si ibu bukan berarti terus halangan boten wis gak sholat, gak zikir, gak sholawat, gak istighfar, tambah gelap kabeh mungkin. Ya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ngaten niku. Orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah. Orang yang tidak mau berzikir kepadaku, kata Allah, yaitu orang yang nanti akan rupek sumpek hidupnya di dunia. Ya. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa yaumal qiyamati, jadi nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dan makanya walaupun dalam keadaan halangan, panjenengan usahakan banyak-banyak berzikir, ya, subhanallah, subhanallah, seperti itu. Apalagi yang punya hafal Quran, ya, para hufad, itu panjenengan boleh murojaah walaupun dalam keadaan hadas. Niatnya satu, berzikir kepada Allah, yang kedua mengingat-ingat hafalan kita, itu tidak apa-apa. Ya. 79 wa an Anasin bin Malik, wa an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah, ya, berbekam, ya, kemudian sholat tanpa wudu. Jadi bekam itu tidak membatalkan wudu. Kemudian wa an Muawiyah qala, di hadis yang ke-80, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi. Mata itu ikatannya lubang belakang. Lubang belakang itu dubur itu loh, ya. Jadi mata itu ikatannya dubur, atau dubur itu diikat dengan mata. Ketika matanya melek, melek itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Banyak loh bahasa Jawa yang tidak bisa diindonesiakan. Ya. Nah, bahasa Indonesia yang dijawakan banyak. Panjenengan bahasa Indonesianya makan gitu ya. Itu bahasa Jawanya kan macam-macam, Pak. Dahar, maem, nggih, ledo, mangan. Sing paling halus niku badok lah. Terus apa ya? Melek itu. Melek. Jadi ketika matanya sedang melek, itu dubur itu terikat, Pak. Jadi artinya terikat itu apa ya? Kemungkinan untuk mengeluarkan sesuatu itu sangat kecil sekali. Tapi ketika sedang tidur, ya, fa idza namat al-ainani istatlaqa al-wika. Terlepas ini ikatannya. Nih, makanya ini hadis ini maksudnya selama panjenengan melek, wis mbuh apa iki? Nang apa iki? Oh iya terjaga. Terjaga kayak satpam ya. Jadi matanya dijaga. Jadi ketika kula jenengan melek itu tidak membatalkan wudu. Ya, karena apa? Karena ketika kula jenengan tidak atau matanya terjaga itu kan tidak mungkin kula jenengan
ketika ketika mengeluarkan angin itu tidak tahu. Sedangkan ketika tidur, ya, ini orang gampang untuk mengeluarkan angin ketika tidur itu, ya. Nah, jadi makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau suami atau istrinya mungkin pas ketika sare kok sedang mengeluarkan bahasa Inggris mak yes, ini jarno ae. Makanya ketika tidur itu sedang terbuka. Apalagi ngorok bareng itu wis jarno ae, iku bagian dari rona-rona kehidupan dalam suasana tidur panjang semalam, ya kan? Itu seperti itu. Jangan seperti almarhumah istri saya. Mau pengen ngorok kok izin, tidak apa-apa. Loh Mas, dia aku ngorok. Iya deh, ternyata sampai ya ngorok. Saya ingat betul itu ketika mantan anyar itu, ya izin, ya. Bojo kula biyen niku ini soalnya nggih curhat niki, soalnya nggih rada bojo rada susah. Biyen bojo kula kali kula niku basa. Nggih, basa. Nah, mboten Mas, mboten ngersakaken. Malah kaya wayang wong. Rasa basa tadi yang ngambil bojone dhewe. Engko nek kumpul ngakeh lah, itu masyaallah. Anjene padha pondokane, Pak. Ya Allah. Lah pas ngorok niku isine mboten karuan. Ndak apa-apa, Dek. Ngorok iku malah full musik kok. Wong nyatane aku ya ngorok ya, sampean ngorok kan enak to, Pak. Ibu-ibu ngoroke rada santun, krik 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 ngono ta. Lah bapak ya rada tegas, krok krok. Enak tuh, krik krok krik. Jadi itu cara menyikapi kekurangan-kekurangan pasangan kita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Okay? Hati-hati Bapak Ibu, mumpung gadah suami, gadah istri, dijogo sing apik. Tenang, wis kadung gak ono ngene iki gak balik. Ya. Kalau sudah tiada baru terasa. Ngoten nggih. Sinten sing nyanyi niku? Kula Roma Irama. Nggih, baik kita lanjutkan. Wali Abi Dawud Aidon, dari sanad Abu Dawud juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam konteks hadis marfu, innamal wudu'u, sesungguhnya wudu itu alaman nama mutajian. Nah ini mempertegas ini Pak. Jadi wudu itu diharuskan bagi orang yang tidurnya dalam keadaan miring, berbaring. Nah tidur panjenengan dalam keadaan duduk bersila tetap seperti semula, berarti tidak wajib wudu. Kemarin sudah kita bahas juga ya. Hadis yang ke-82, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakumus syaitanu fi sholatihi fayanfuhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdasa wa lam yuhdis, ya, fa idza wajada dzalik fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ini terkait dengan was-wasnya syaitan. Jadi setan itu Bapak Ibu tidak segan-segan mendatangi orang yang sedang sholat. Makanya kula jenengan jangan GR nek wis sholat terus bersih, suci, jauh dari setan. Enggak. Setan itu bisa kemana-mana, segala lini dilewati. Sampai yajri majrud dam, bisa mengikuti aliran darah. Ini sabdanya Rasulullah, ya'ti ahadakumus syaitan. Setan itu bisa mendatangi sholat salah seorang di antara kalian. Ketika mendatangi itu kemudian membisiki fayanfuhu fi maq'adatihi, nyebul tenggene duduk panjenengan. Jadi apa ya, tempat bawah panjenengan itu ditiup sama setan. Kok ya sempat-sempate ngono gitu. Anjane setan kurang gawean, Pak. Ya, Masya Allah ya kan. Fayukhayyalu, kemudian tahayul kita membayangkan, wah aku jangan-jangan keluar angin ini. Ya, ketika seperti ini dalam keadaan sholat akhirnya kan mengganggu kekhusyuan, Pak. Wah, aku ini batal kok enggak ini? Aku jangan-jangan ngentut ini. Nah, di sini dikasih resep oleh Rasulullah, ya. Kalau ada orang yang menyangka bahwa dia sedang hadas, itu hakikatnya ditiup oleh syaitan, maka biarkan saja. Fa idza wajada dzalika
fala yang sorif. Kalau menemukan hal-hal semacam itu, jangan berpaling dari sholat. Tetap sholat. Makanya panjenengan untuk meminimalisir tidak dimasuki setan ketika sholat, sering dalam aturaken datang panjenengan, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, jangan sampai selama saya sholat ini ya Allah ada kusak-kusuknya syaitan di dalam diri saya. Bahkan tolong ya Allah jaga diri kami dari kerasukan dan kemasukan syaitan. Jadi karena nanti kalau sudah begitu nanti kita ragu, keluar angin apa enggak. Hatta yasma'a syautan au yajida rihan, kecuali kalau memang menemukan bau-bau surga gitu ya, atau keluar suara gitu kan, nah, itu baru jelas batal. Hadis kan yang 84 itu sama senada dengan itu tapi dari kitab Sahih Muslim. Yang terakhir Bapak Ibu, walil Hakim an Abi Sa'id marfu'an. Hadis marfu' dari sanad Abu Sa'id, idza jaa ahadakum syaitan faqal, ketika datang setan ke tengah-tengah salah seorang di antara panjenengan dan setan itu mengucapkan innaka ahdasta, ya, kamu hadas loh, gitu kan? Kamu hadas. Ya, sehingga dengan kata-kata itu kita ragu dalam sholat kita, maka falyakul, ucapkanlah kadzabta, kamu bohong. Ya termawon. Jadi berbisi dalam hati kita. Tapi aja diucapke Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sambil nunggu bacaan tilawah imam, kok ada bisik-bisik, kamu hadas. Enggak, kamu bohong. Sama ngomong nih batal. Jadi di dalam hati. Jadi bisik-bisik hati kalau jenengan yang mungkin ada kerasukan-kerasukan syaitoniah itu, ya kita balas dengan bisikan-bisikan hati kula jenengan juga. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dari beberapa hadis tentang batalnya wudhu, ya, di sini dapat disimpulkan beberapa hal bahwa yang terkait dengan batalnya wudhu jamaah sekalian, ya. Jadi di sini saya boleh merangkum dalam beberapa hadis yang sudah kita baca. Ada yang terkait dengan batalnya wudhu, ada yang hubungannya dengan batalnya merusak pahala wudhu. Itu jamaah sekalian. Kalau untuk batalnya wudhu jelas sekali Bapak Ibu ya, Masya Allah. Jadi yang batalnya wudhu ya mengeluarkan segala sesuatu dari kubul dan dubur apa saja. Kemudian yang kedua, hilang akal. Jadi intinya di situ. Hilang akal karena tertidur pulas, karena mabuk, karena keadaan tertentu sehingga menghilangkan akalnya. Yang ketiga, ya, yang ketiga sedang berhadas besar. Mungkin haid nifas atau mungkin junub, ya, itu. Yang keempat, menurut Imam Syafi'i, itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau mengenai makruhnya wudhu, ya, makruhnya wudhu itu atau yang merusak pahala wudhu antara lain membasuh dengan cara berlebihan. Yang kedua, ketika berwudhu di tempat yang kotor. Usahakan, kemarin sudah, kalau nggak salah Pak Hadi atau siapa itu yang menanyakan, mungkin sebaiknya tempat wudhu itu ada di luar kamar mandi, ya. Karena kalau di kamar mandi kan doanya kan beda, gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu menunjukkan bahwa di kamar mandi itu tempat yang kotor. Jadi sebaiknya tidak di kamar mandi, tidak di tempat yang kotor. Yang ketiga, terkait makruhnya wudhu, ketika berwudhu sambil berbicara atau sambil tertawa, ngobrol, ya, sampai mengtarjet oleh piro sampai basuh muka, gitu ya, itu makruh. Kemudian berlebihan menggunakan air, ya, jadi kita harus hemat air,
gunakan air secukupnya. Ya. Yang berikutnya, ketika berwudu, ya, tidak nuli-nuli. Tidak nuli-nuli itu tidak apa? Nuli-nuli itu apa maksudnya? Tidak sekaligus lagi, tidak sekaligus. Jadi sebetulnya wudu itu boleh kok. Panjenengan habis basuh muka, terus nyirami taman, mari diselingin basuh tangan, goes. Mari basuh tangan, goes. Mari ngono apa ya? Momong putune lagi mengusap kepala. Jadi malaikat, arek iki wudu dikredit. Itu boleh, Pak, tapi makruh hukumnya. Selama sejak panjenengan di sela-sela melanjutkan anggota wudu itu tidak batal, ya tidak apa-apa. Cuman itu makruh, ya. Sebaiknya tidak demikian. Sunnahnya wudu adalah nuli-nuli, berkelanjutan. Ada juga makruhnya wudu terkait dengan mendahulukan yang kiri, padahal seharusnya mendahulukan yang kanan. Jadi makanya yang kanan itu didahulukan 3 kali, baru yang kiri. Kemudian membasuh atau mengusap lebih dari ketentuan. Kalau ketentuannya maksimal 3 kali, jangan sampai berlebihan, kecuali kalau memang diyakini ada yang belum terbasuh. Ya, dan berwudu ketika dalam keadaan was-was. Hilangkan dulu was-wasnya. Ya, bismillah, makanya pakai niat itu tujuannya menghilangkan was-was. Disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim atas dengan nama Allah kita berwudu, sehingga tidak ada was-was syaitan. Syukur-syukur panjenengan awali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan disertai dengan hidayah dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.